أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku rahimani wa rahimakumullah, Surat Al-Hujurat ayat 10 adalah salah satu ayat tentang ukhuwah, ayat tentang persaudaraan. Dan berikut ini akan saya sampaikan tentang makna serta tafsir kandungan surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 ini. Sahabatku rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana surat Al-Hujurat secara keseluruhan, ayat yang ke-10 ini juga tergolong sebagai surat Madaniyah, yakni turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah atau masa risalah nubuwah ketika periode Madinah, tepatnya tahun ke-9 hijrah. Al-Hujurat yang menjadi nama surat ini diambil dari ayat yang keempat. Arti Al-Hujurat sendiri adalah kamar-kamar atau bilik-bilik, yakni kamar-kamar tempat kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri beliau. Sahabatku rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Yakni yang dimaksud orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara, semuanya saudara seagama. Sebagaimana banyak hadis Rasul Muhammad SAW, diantaranya al-muslimu akhul muslim, orang muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah saudara. La yadlimuhu wala yuslimuhu, ia tidak berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya. Begitu juga dalam hadis yang lain, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah saling mencintai, saling menyayangi, saling berlemah lembut di antara mereka, sebagaimana dalam satu tubuh. Idza staka minhu udwun, jikalau salah satu anggota tubuh itu sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma, maka semua anggota yang lain pun juga turut merasakan demam dan juga tak enak tidur, sebagaimana dalam hadis Rasul Muhammad SAW dalam Bukhari dan Muslim. Pertikaian, perselisihan, peperangan dan seterusnya antara kaum mukminin merupakan bentuk kezaliman, aniaya. Dan ini laksana sakit yang tubuh, ya sakitnya tubuh kita, anggota tubuh kita yang sakit, dan itu harus segera disembuhkan. Maka surat Al-Hujurat ayat 10 ini memberikan acuan, memberikan pedoman kepada kita kaum mukminin. Bagaimana seorang mukmin lainnya harus berusaha untuk melerai, mendamaikan keduanya. Fa'aslihu baina akhwaikum. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara dua saudaramu itu. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk senantiasa bertakwa dalam segala urusan. Mendamaikan saudara termasuk implementasi ketakwaan kita.
memperbaiki hubungan yang tadinya tidak baik karena berselisih menjadi hubungan yang semakin harmonis, semakin baik antara sesama muslim. Ini adalah bentuk dari ketakwaan kita. Dan inilah yang menjadi wasilah Allah memberikan rahmat kepada kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan takwa. Sahabatku rahimani wa rahimakumullah, Said Qutb dalam Fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa surat Al-Hujurat ini, ayat yang ke-10 ini merupakan sentuhan atas kalbu, hati, jiwa orang-orang beriman supaya menghidupkan ikatan yang kuat dalam diri mereka. Ikatan yang menyatukan setelah mereka bercerai-berai. Inilah kekuatan keimanan. Dimanapun berada, suku apapun, bahasa apapun, jenis kulit apapun, itu disatukan oleh Allah dengan ikatan keimanan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Said Qutb mengatakan implikasi dari persaudaraan, dari ukhuwah ini adalah hendaknya rasa cinta, perdamaian, keharmonisan, bersinergi, kerjasama, dan seterusnya menjadi landasan utama masyarakat muslim menuju masyarakat yang madani, tentu saja masyarakat yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal lain, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah saudara, mereka dipersatukan dengan satu prinsip, yakni iman. Prinsip keimanan inilah yang menyatukan mereka, yang menyatukan kita sebagai orang-orang yang memiliki keimanan. Wajib mendamaikan saudara-saudara kita yang berselisih, bertikai, dan seterusnya. Maka beliau mengatakan, guna mempertegas perintah mendamaikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa. Kata beliau lagi, maknanya damaikanlah, perbaikilah hubungan kedua saudaramu yang berselisih, yang terjadi perpecahan itu, dan itu adalah bagian dari wujud realisasi ketakwaan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dengan takwa maka kita tidak bisa atau tidak akan memihak salah satu dari saudara kita, saudara-saudara seiman kita. Artinya keduanya itu, dua belah pihak itu saudara kita, maka kita satukan. Dengan takwa maka akan adil. Dan dengan takwa itulah ia akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang harus mendamaikan dua mukmin atau dua golongan atau dua pihak mukmin yang bertikai? Az-Zuhaili menjelaskan lagi, yang paling wajib mendamaikannya adalah penguasa, pemimpin negara-negara. Ya kalau kita ya karena mayoritas muslim, pemimpin-pemimpin dalam masyarakat muslim kita. Namun setiap mukmin, orang-orang yang beriman juga memiliki otoritas, juga memiliki kewajiban, keniscayaan, kesempatan untuk mendamaikan. Bukan justru ikut serta dalam perselisihan, berintervensi sehingga semakin meruncing perpecahan perselisihan itu. Maka beralih pada surat Al-Hujurat ayat 10 ini, kondisi bangsa kita sekarang ini, masyarakat kita sekarang ini semoga mengingatkan kepada kita, jadilah kita ini bukan menjadi pemisah, tapi penyatu, menyatukan satu dengan yang lain. Dan ini adalah makna dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Barakallahu fikum ajma'in. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.